Lintas topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi, dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Perda nomor 11 tahun 2023 sudah diberlakukan, dan itu bagi pedagang pasar di Wonosobo menjadi sebuah hal yang tidak diinginkan sebetulnya. Karena apa? Beberapa waktu yang lalu kan mereka melakukan audiensi dengan Bupati ya dan Sekda untuk mempertanyakan perda yang sudah diundangkan tahun 2023 dan diberlakukan di 2025 ini. Intinya sebetulnya simpel, pedagang kok tarifnya sekarang berbeda, dan ada hal-hal seputaran itulah. Karena pedagang itu jeli di setiap kebijakan, mereka akan lebih detail ketika itu menyangkut tentang tarif. Makanya saya undang beliau berdua yang sudah malang melintang di dunia perpasaran. Yang pertama Pak Fikri Wijaya, Ketua BPPPIW Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo, dan sekaligus Ketua DPC APPSI Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Selamat siang Pak Fikri, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ini bidang advokasi di PPPIW Pak Murkantoro. Assalamualaikum Mas Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis guyuse iki lho, harus ditakoni guyuse. Aku nek takoni Pak Toro guyuse ya wis nyelewati banget gitu kan. Ya paling happy terus lah Pak. Soalnya gitu iya. Pak Fikri, gimana pasar? Ya, alhamdulillah sekarang jalan walau dengan tertati-tati dengan kondisi ekonomi yang demikian jalan. Cuman akhir-akhir ini agak gelitik juga karena akan diberlakukan undang-undang tadi yang nomor 11 tahun 2003 itu. Perda itu ya? Ya, perda itu ya agak sedikit semangat sedikit kita menyikapinya. Oke. Nah, nanti soal kondisi pasar itu seperti apa itu di sesi berikutnya. Sekarang saya mau langsung nanya. Perda itu harus diberlakukan. Iya. Bagaimana tanggapan PPIW? Saya pikir tanggapan PPIW juga tidak beda jauh dengan tanggapan pedagang-pedagang pasar yang ada di 16 pasar tradisional lain di Wonosobo. Iya. Ya, kita tanggapannya sih ini ya, karena begini juga, itu kalau kita mengkilas balik ke belakang, karena proses terbitnya perda tersebut jujur tidak melibatkan pedagang secara lebih dalam dan intens ya, apalagi itu menyangkut penerapan tarif baru yang luar biasa. Memang tarif itu dibandingkan dengan tarif sebelumnya itu tingginya luar biasa. Dengan keadaan ekonomi yang demikian, apalagi kita pasar ini teman-teman juga teriak ya dengan sepinya pasar, persaingan online yang luar biasa, lantas kondusivitas pasar bagaimana untuk menggiring orang untuk masuk ke pasar tradisional yang demikian artinya belum kondusif. Ini rasanya pedagang pasar memang menjadi. Tapi terus terang ya, begitu ini diberlakukan, kemarin kita masih menganggap ini hal yang udahlah biasa. Artinya kalau orang pasar bilang monggo lah silakan naik toh, tidak akan berani menerapkan. Ternyata terakhir ini sudah ada coba untuk pembagian kartu, artinya ini akan diterapkan, dan itu pedagang sekarang gelisah ya mulai ya. Kalau kemarin mungkin dibiarkan, nggak mungkin lah dari situasi seperti ini pemerintah akan menaikkan tarif sedemikian ekstrimnya. Tapi ternyata ini akan menjadi gejolak di bawah kalau ini tidak disikapi oleh pemerintah dengan lebih bijak. Itu mungkin. Oh gitu. Ya. Dikiranya Pemda itu hanya sekedar cek ombak gitu ya. Dengan perda itu kan, pedagangnya ternyata diprank di jalan betul ya, gitu kan. Nah, apa yang menjadi keberatan dibandingkan pertama dari sisi pembuatan perda. Waktu hearing public hearing, pedagang-pedagang tidak pernah diundang untuk diminta aspirasinya. Artinya gini ya, kita tidak menafikan sebagai paguyuban di mana aspirasi daripada pedagang khusus pasar induk Wonosobo. Pernah suatu saat beberapa tahun yang lalu lah ya, sebelum itu kita dijanjikan memang untuk ketemu, tapi di warning saat itu ya, Pak, oleh kepala dinas yang bersangkutan, lantas nanti akan ada perda yang baru, kita akan ketemu dengan teman-teman, kita bicarakan sampai detail, sampai persentase kenaikannya juga akan kita bicarakan. Tapi setelah itu nggak ada pembicaraan lebih lanjut. Lantas pergantian kepala dinas berapa kali, kemarin juga kita sampaikan pada saat audiensi dengan Pak Bupati. Tiba-tiba ya Pak Bupati juga mengatakan wah seperti di PHP ya ini ya, tiba-tiba kok diterapkan. Waktu diterapkan pun kita teman-teman masih menganggap sudahlah, mungkin pemerintah juga tahulah kondisi kita seperti ini, nggak mungkin diterapkan. Tapi kemarin di pasar ada juga yang sudah di sebagian pasar sudah dibagikan kartu-kartu untuk pembayaran ini. Nah itu sekarang gelisah teman-teman pasar. Itu mungkin yang saya bisa tanggapin. Apa sih perbedaannya antara yang kemarin dengan
diberlakukannya perda sekarang? Ya besaran ya Mas ya, yang kita ini kan, apalagi kan kondisi gini. Kemarin juga ada lah pada saat kita bincang-bincang dan Pak Bupati, sebetulnya kita juga bicara Pak, kalau misalnya pasar itu ramai, sebetulnya orang pasar juga nggak begitu teriak terlalu ini diterapkan dengan ini ya, dengan tarif itu. Tetapi kan gini, ramai itu kan parsial jadinya kan, hanya tempat tertentu yang ramai, nggak rata secara umum gitu loh. Lantas kalau kita bicara lagi besaran, apalagi itu dihitung per meter per hari. Ya kan ya, dengan tarif yang ini kan sekian ratus % perbedaannya, itu kan luar biasa ini sekali ya. Dengan situasi yang seperti ini buat pedagang pasar ya teriak ya mereka ya, artinya nggak mungkin bisa. Nah saya khawatir perda ini kan wibawa pemerintah, artinya begitu akan diterapkan tapi di tengah timbul gejolak dan tidak akan bisa jalan, artinya kan ini mengganggu kondisivitas kabupaten juga, saya pikir gitu. Ya. Pak Toro, berapa sih sekarang besarannya untuk tarif? Kemarin kan di audiensi muncul angka-angka yang nampaknya juga jauh di atas yang kemarin ya, akumulasi. Kalau yang sekarang itu kan berapa sih sebetulnya? Ya. Jadi gini Mas Agus dan pemirsa lintas topik Kabupaten Wonosobo. Kalau saya tak flashback dulu ya, cerita sedikit barangkali nanti ini bisa menjadi gambaran secara utuh bagaimana mensikapi terhadap Perda 11 2023 tentang restribusi dan tarif pajak ini. Jadi perda ini kan disahkan tahun 2023. Tapi sampai dengan tahun 2025 ini sepertinya belum diberlakukan secara efektif. Sehingga terbukti kemudian pendapatannya menjadi turun. Cuman persoalannya itu bukan pada besaran tarif yang kemudian sudah digedok di perda gitu. Tapi lebih kepada bagaimana proses ini sehingga muncul, proses perda itu dibuat sehingga muncul angka gitu ya. Walaupun di angka itu cukup mencengangkan memang. Tapi kemarin pada saat audiensi beberapa waktu yang lalu dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kemarin Pak Bupati juga membersamai sampai selesai betul. Itu disebutkan atau dibuka betul itu loh. Kenapa tarif itu muncul? Contoh nih yang di pasar induk Wonosobo itu kan golongan kelas pasar kelas A begitu ya. Pasar golongan kelas A begitu ya. Kemudian tarifnya untuk yang kelas 1 ya, kelas 1. Kemudian kiosnya itu yang kelas A aja itu kan ketemu 1.600 per meter segi per hari gitu 1.600 rupiah ya, per meter segi per hari ya. Kenapa muncul angka itu? Kemarin sama Pak Sekda itu sudah dijelaskan. Yang intinya adalah bahwa munculnya tarif sebesar itu sesungguhnya dikandung maksud pemerintah daerah itu ingin menerapkan tarif ini menjadi satu tarif. Tidak seperti yang lalu-lalu begitu. Bahwa tarif itu tarif restribusi sendiri, izin, kemudian abonemen istilahnya orang pasar, kemudian di situ ada keamanan, ada kebersihan, ada listrik, ada PAM. Ada 5 jenis tarif yang diterapkan dahulu. Lah ini kemarin sudah dijelaskan angka itu seolah-olah menjadi besar itu karena pemerintah ingin menerapkan itu menjadi satu tarif. Hanya persoalannya satu tarif ini memang sebenarnya kalau menurut pandangan kami dari PPIW tentu harus berdasarkan musyawarah yang pedagang begitu. Karena bagaimanapun saat ini dulu ketika pasar induk awal kali itu mau dibagi ketika setelah pasca kebakaran itu ada kurang lebih 3.188 kios dan lapak. Baik 188 kios dan lapak yang itu didaftarkan oleh para pedagang, baik itu dari sisi barat maupun dari sisi timur. Karena kebetulan kemarin yang kebakar itu yang barat, maka sisi barat itu totalnya 2.499 kios dan los yang didaftarkan oleh pedagang. Nah, itu sampai terakhir kemarin setelah berjalan hampir 2 tahun ini itu ternyata yang ditempati itu hanya kurang lebih 700-an pedagang. Dan dari 700 pedagang itu pun itu kemarin
hasil pendataan terakhir yang dilakukan oleh kawan-kawan di Paguyuban itu tinggal 500 sekian pedagang. Lebih rendah lagi. Maka kalau kemudian ini diterapkan betul tarif ini tidak menutup kemungkinan nanti juga akan terjadi malah menjadi kalau kemudian pemerintah mengeluarkan kartu restribusi begitu ya, tiba-tiba terjadi kemacetan yang lama kan malah jadi piutang pemerintah yang menjadi membebani begitu. Maka sebelum ini betul-betul diberlakukan, alangkah baiknya KUPT itu kemudian mengumpulkan paguyuban pedagang di masing-masing pasar, ada perwakilannya untuk kemudian diajak rembugan. Data sesungguhnya itu sebenarnya berapa? Karena banyak juga, nah ini juga Mas Agus mesti senang ini, banyak juga space publik yang mestinya itu free bukan menjadi bagian dari pedagang itu juga sekarang dilapakkan. Nanti ya. Ini yang tentu harus menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian karena sekarang ini yang banyak berdagang ya di lokasi-lokasi seperti itu. Gitu. Nah ini monggo nanti kita sama-sama carikan solusinya begitu. Bagaimana agar target pemerintah terkait pendapatan pasar ini juga tercapai, tapi juga tidak menjadi keberatan dari para pedagang yang menempati lapak dagangnya yang berdagang. Satu tarif ya tadi katakan satu tarif dan sudah mengcover 6 item kalau yang disampaikan Pak Toro tadi. Tapi di sini mungkin pedagang tidak hanya melihat dari aspek nominal, tapi juga ada aspek-aspek keadilan yang lain. Kita melihat di hitung-hitungan nanti mungkin Pak Toro bisa menjelaskan. Ada kios nih yang memiliki beban besar, tapi juga proteksinya besar. Sementara ada pemilik los dengan space kecil, tapi juga dia harus menanggung beban yang sama yang dialami oleh pemilik kios sendiri. Nah, apakah seperti itu juga menjadi perhatian dari para pedagang? Nah, itu yang tadi saya maksud. Jadi kalau dulu itu saya contohkan ini, abonemen memang berbeda-beda sesuai dengan luasan, ukuran begitu ya. Tapi keamanan, kebersihan ini menerapkan tarif antara 2.000 sampai dengan 5.000 per pedagang. Bukan flat per pedagang. Ada yang 2.000 sampai ada yang 5.000. Itu tidak memperhatikan atau tidak memberlakukan luasan. Tapi apa dasarnya yang 2.000 sampai 5.000? Itu tidak ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu hanya bagaimana operasional bulanan itu tercover dari jumlah pedagang yang jualan saja. Maka kemudian tarifnya itu diberlakukan dari mulai 2.000 sampai 5.000. Tapi itu baru satu item. Satu item keamanan dan kebersihan. Keamanan saja. Dan itu dilakukan oleh pihak ketiga ya Mas. Itu bukan paguyuban, bukan paguyuban. Maupun bukan KUPT. Ya. Dibenarkan nggak sih pungutan itu ataupun yang ngepul ya itu bukan dari paguyuban atau bukan dari UPT pasar? Kalau bicara tentang dibenarkan atau tidak, tentunya semua berdasarkan kesepakatan. Ya. Kalau regulasinya sendiri seperti apa? Belum diatur. Belum ada yang mengatur berkaitan dengan keamanan pasar induk. Itu belum diatur. Oke, kita kembali nih. Untuk keamanan pasar induk yang megang siapa? Ya, ada pihak ketiga. Di pihak ketiga kan? Enggak, bukan. Itu saya kurang tahu ya. Karena itu bukan mungkin Pak Fikri nanti bisa menambahi. Itu bukan menjadi tanggung jawab paguyuban terkait dengan keamanan dan kebersihan itu. Tetapi saya tidak tahu kenyataannya pada saat kemudian pasar itu dibuka itu kemungkinan ada keamanan yang sudah berkoordinasi dengan dinas untuk melakukan kerja-kerja keamanan itu. Tetapi dalam konteks akan narik pedagang, komunikasi dengan kita. Kami sudah menyampaikan ini ada enggak dasar hukumnya. Sudah ada kesepakatan antara pedagang dengan secara besaran pedagang dengan perwakilan security ya Pak dan diketahui oleh dinas. Tapi berkaitan dengan pihak ketiganya ini dengan siapa atau dengan dinas kami kurang tahu. Dan pedagang ataupun paguyuban tidak mau tahu ya? Tidak mau tahu. Betul. Yang penting mereka melakukan pengamanan gitu aja. Selama ini hasilnya gimana Mas? Apanya? Hasilnya gimana dengan keamanan seperti itu? Ya sesuai yang kita lihat sama-sama.
itu nggak ada masalah dalam konteks keamanan sementara ini loh ya, sebenarnya nggak ada keamanan. Oke, kembali ke Pak Fikri Pak tentang kebijakan-kebijakan yang diambil sampai diperdakan seperti itu. Langkah yang akan dilakukan pedagang seperti apa? Nah, gini, kita kan coba sosialisasi berapa hari ini dan ini teman-teman sudah jalan gitu loh. Kan artinya kita tetap lah ya mendukung apa yang menjadi program, kalau itu baik untuk pemerintah kita dukung. Tetapi kan dengan kasus kenaikan tarif ini yang luar biasa, tentunya kita mencikapi lebih teliti. Kita coba kemarin dan teman-teman di lapangan sudah jalan. Kita rencana akan bersurat kepada Pak Bupati atau pemerintah, Sekju Pak Bupati, dan teman-teman udah tanda tangan semua. Isinya menyatakan untuk meninjau kembali lah tarif peninjauan tarif tersebut. Prinsipnya monggo lah, kalau misalnya mau dinaikkan, monggo caranya bagaimana, tetapi minimal kita diajak urun rembuk lagi gitu loh. Besarannya itu bagaimana, lantas apalagi tadi yang dikatakan Pak Toro ada 5 tarif, 6 tarif bahkan itu ya, termasuk abodemen dan lain-lain itu. Nah, kalau itu dibicarakan dengan pedagang kan mungkin akan lebih clear ya, karena kan pedagang lihatnya gini, kalau dari besaran sekian persen jadi sekian persen, wah besar sekali, tapi ternyata di dalamnya include ada lain-lain kan. Itu kan yang kadang tidak sampai disosialisasikan nggak nominal itu dan benefit yang didapatkan pedagang. Sampai hari ini setahu saya belum ada sosialisasi, baru kemarin sekali itu pun hanya mengundang paguyuban. Memang sebenarnya menjadi tanggung jawab paguyuban untuk menyampaikan ke bawah. Cuman kan pedagang paguyuban sendiri nggak ngerti. Belum tahu pada waktu itu. Baru tahunya kan baru kemarin itu pada saat diajak audien itu dengan pemerintah daerah begitu. Pak Fikri, berapa? Jangan kan ketua pedagang Pasar Sewu Wonosobo ya. Berapa sih sebetulnya pedagang yang ada di Kabupaten Wonosobo di pasar tradisional? Di pasar tradisional angka pastinya saya tidak kita baru konsolidasi. Total pedagang maksudnya? Total pedagang 19 pasar Wonosobo itu 10.684. 19 apa 16? Apanya? Pasarnya? 19 pasar. Yang kecil-kecil. 19 pasar yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berapa? Total pedagangnya itu 10.684. Ini data dari dinas. Ya. Itu angkanya segitu. Belum tentu di lapangan. Kayak 700 yang ada di mana? 3.000. 3.000-nya ya yang ada di Pasar Induk aja. Sekarang 700 realnya segitu ya. Nah, kondisi pasar seperti apa sebetulnya sampai pedagang meminta itu ditinjau kembali, Pak? Ya, banyak faktor ya. Yang jelas lesunya ekonomi ya. Memang pasar induk itu sepi sekali. Tapi ada yang kita sikapi. Sebetulnya kan kita melihat berapa kali kita memberikan masukan juga kepada pemerintah. Sebetulnya kan ada celah. Itu proses kreativitas sebetulnya. Ada celah gimana saya bilang. Karena untuk Wonosobo kita masih bersyukur loh. Karena Wonosobo ini kan salah satu ikon wisata yang dikunjungin banyak orang. Kita coba mencari jalan keluar. Bagaimana sih salah satu cara untuk meramaikan pasar induk. Nah, kemarin kita juga coba diskusi, misalnya kalau kita bicara Beringharjo, ya ada ikon besar Jogja, keraton nggak mungkin lah ya. Kita bicara lagi misalnya Solo ada keraton juga. Ada keraton juga, ada pasar Klewer. Tapi ada yang unik kemarin pada saat kita didatangi BPK untuk diskus sama mereka, ternyata pasar gede Solo itu ya. Itu dulu nggak dilirik kok, sekarang jadi ikon bener, orang mau ke sana. Salah satunya kuliner rupanya yang sana. Artinya kan ada celah kita gitu loh untuk membuat itu. Cuman untuk Wonosobo dalam rangka meramaikan ya pasar, karena teman-teman sedih sekali lah ya. Kita coba misalnya bis besar itu coba transitnya di Jalan Resimen Pasar 2, setelah itu dia coba naik ke atas untuk lihat pasar gantinya di situ misalnya salah satu. Tapi saya minta memang dengan Pak Bupati kemarin harus serius gitu loh. Jadi yuk stakeholder terkait tapi yang paham detail tentang pasar. Bagaimana ini salah satu cara untuk meramaikan pasar. Karena kita beruntung, saya katakan tadi, wisata datang kok, uang datang kok dari luar. Tapi kan bagaimana itu bisa split juga masuk ke pasar tradisional. Ini kan semacam kayak optimalisasi peran pasar induk itu bisa dijadikan semacam destinasi wisata. Betul. Bagi para wisatawan dari luar kota itu kan. Nah, cuman apa yang dijual di pasar induk itu kan masih harus difikirkan dan diramu, Pak Fikri. Gini Pak, kalau yang sudah dulu kita coba ya, pemerintah bilang coba misalnya parkir karena kreditnya kantong parkir mana-mana dulu di lantai atas kita jadikan parkir, tapi sampai sekarang nggak jadi. Tapi begitu saya lihat memang tidak menarik ya. Pertama orang mau masuk parkirnya dari mana gitu loh. Jadi ya itu kita bicara masa lalu lah, di mana stakeholder tadi tidak dilibatkan pembangunan. Oke lah, kita nggak boleh melirik ke belakang, kita bicara konstruksi ke depan. Tetapi kan
kita harus serius gitu loh ya. Artinya pasar ini dibenahin, dan saya minta memang orang nomor satu betul-betul ngawal dan ada evaluasi yang terus-menerus. Ini kurang ramai di sini, harus kita benahi, di sini kita harus benahi. Saya pikir itu salah satu alternatif supaya untuk meramaikan pasar. Kalau saat ini terus terang sedih sekali lah teman-teman. Makanya tadi dikatakan Pak Toro dari angka 700 bahkan melorot 500-an itu kan. Dan kalau pendekatan kemarin Pak Sekda ada bicara, ya udah kalau kamu memang nggak kuat ini kita bisa loh, misalnya kan dulu pernah sempat dibuat misalnya kalau sampai sekian bulan tidak bisa nempatin pasar, Anda artinya haknya ya nggak bisa hitam putih seperti itu gitu loh ya. Sebetulnya kita akar masalahnya apa sih yang kita coba pecahkan sama-sama. Cuman memang harus nyari orang yang main behind the gun bener lah tentang pasar gitu loh. Ya itu mungkin. Kalau sekarang sudah sejauh mana Pak Toro pelaksanaan dari perda itu di pasar, di pantauan jenengan? Sampai hari ini itu belum bisa dilaksanakan secara efektif, Mas Agus. Tapi sudah dilakukan? Diberlakukan sudah, tapi belum. Konsepnya seperti apa sampai dikatakan tidak efektif? Saya menilai efektif itu kan menilai efektif itu ketika pedagang itu dengan legowo. Oke. Ya, membayar itu namanya efektif menurut saya. Artinya bisa diterima. Tetapi ini kalau saya boleh menyarankan ke pemerintah daerah ini ya, walaupun ini sudah saya sampaikan di forum itu, coba pemerintah daerah itu fokuskan pada sosialisasinya terhadap tarif ini, sosialisasi tarif ini terhadap benefit yang didapat oleh pedagang. Mereka gitu ya. harus tahu benefit yang didapatkan. Jadi fokusnya di situ. Jangan sampai kemudian seolah-olah di-framing oleh orang yang mohon maaf tidak senang dengan pemerintah, kemudian tarifnya jadi mahal. Padahal ini kalau dihitung-hitung sebenarnya juga belum tentu mahal. Bukan bermaksud saya membela pemerintah atau saya kemudian tidak membela pedagang, bukan pada itu. Tapi coba dibalik fokusnya itu pada dengan menetapkan satu tarif, memberlakukan satu tarif ini loh, pedagang punya benefit, sudah tidak ada tarian di luar tarian ini, begitu loh. Tarian yang lain-lain yang dulu ada itemnya 6 itu sudah nggak ada. Nah, coba fokus di situ. Nah, yang kedua, di samping fokus pada sosialisasi terhadap benefit terhadap pedagang itu, yang kedua perlu ada atau perlu dikaji terkait dengan besaran untuk keadilan, ya, agar jangan sampai terkesan sing cilik ternyata malah bayari sing gede. Macam kayak mensubsidi yang besar kan. Gitu, maksud saya seperti itu. Nah, ini coba sebelum kemudian ini diberlakukan itu dikaji terlebih dahulu angka psikologisnya itu berapa, sehingga pedagang los yang di ujung sana dengan yang di depan ini harus beda. Harus bedanya. Karena traffic pengunjungnya beda kan. Itu maksud saya seperti itu. Sehingga pedagang itu fokusnya tidak lagi pada besaran, tapi lebih kepada benefit. Dan selama ini belum pernah dilakukan. Belum. Ya? Saya nambahkan boleh Mas? Jadi saya menyambung apa yang dikatakan Pak Toro tadi. Kan satu hal yang menarik. Kalau kita bicara benefit selain daripada, kan ternyata ada 6 ini indikator itu ya. Jadi include jadi satu. Tapi ada satu lagi, sarana prasarana. Selama ini misalnya itu tadi yang saya katakan, mau parkir di atas, tempat masuknya aja kita bingung dari mana, petunjuknya nggak jelas gitu loh ya. Jadi memang saya pikir peran serta PT ya dalam hal ini yang memang gugus tugas yang ada di pasar itu memang harus proaktif. Apalagi kalau kita bicara lihat peluang, itu kan kreativitas proses ya. Artinya wah ternyata pasar induk ini menjadi peluang, bisa untuk ada cara kok ya kan. Dan saya bilang tadi peluangnya apa? Kita didatangi orang luar ke sini gitu loh kan. Kesian lagi mereka yang nggak ada objek lain, Purworejo lain-lain itu kan betul-betul stagnan, teman-teman di sana teriak semua, gerobokan lain-lain teriak. Tetapi kita masih luar biasa gitu loh. Wonosobo ada celah. Nah, bagaimana ini memanfaatkan itu tadi, benefit itu tadi. Selain daripada itu benefit, bagaimana sih supaya ada celah untuk meramaikan pasar. Yaitu tadi misalnya jadi transit untuk mereka yang akan naik ke Dieng misalnya, kemana objek wisata banyak. Ini mungkin salah satu. Tapi upaya seperti itu pernah dilakukan belum Pak Fikri? Baru wacana ya, kemarin yang di lantai 3 itu juga ada satu ada kegiatan yang semacam ini ya, food bazar kuliner itu, tapi juga tidak jelas dan tidak ada koordinasi ke kita, jadi kita juga nggak paham ya apa yang akan dilakukan di sana gitu. Nah Pak Toro, dari 500-an pedagang ya,
kita juga melihat kadang-kadang di space-space yang tadinya bukan untuk peruntukan pedagang, sekarang dimunculkan bisa menjadi lahan dagangan. Sikap PPIW seperti apa? Kalau bicara tentang sikap, PPIW itu tidak dalam kapasitas untuk menjustifikasi pedagang ini legal atau tidak, atau ilegal gitu ya. Cuman kami kemarin teman-teman itu hanya mendata pedagang yang dagang atau tidak, begitu saja. Tidak sampai ke ranah ini itu lokasi benar atau tidak, gitu itu tidak sampai situ. Tapi kalau misalkan makanya kami menyarankan ke pemerintah sebelum ini diterapkan betul, tarif ini untuk diberlakukan betul, coba tolong ditata ulang kembali. Data pedagang ini betul-betul harus difikan sehingga target capaian pendapatan dari pasar ini bisa tercapai. Kurangi sini-sinilah begitu. Masuk sih pendapatan pasar jauh banget dibanding targetnya ya. 19 pasar sak Wonosobo 10.684 pedagang cuma berapa 1,2 miliar kan, sementara operasionalnya 3,3. Operasionalnya 3,3. Kenapa kan, ditutup aja tuh? Nek cara ngomong aku di usaha ngono tak tutup wae. Nomboi lah sing nomboi pemerintah harus sing nomboi. Lah kalau modal sama padi malah minus ngapain dipertahankan gitu. Nah, Mas, saya juga tertarik juga ketika 19 pasar ya, Pak. Iya. 19 pasar 1,2 M dengan operasional jauh lebih tinggi. Di mana sebetulnya ini missing linknya, Pak Toro? Kowe aja takon aku. Enggak lah. Analisanya Indonesia diadvokasi loh. Ya. Tapi gini juga saya nambahkan sedikit. Artinya ya memang itu jelek dari sisi pemerintah. Tapi kalau dari sisi kita ada hal menarik karena ada misi sosial juga ya, di mana misi sosial gimana? Ya enggak, artinya pasar itu kan ini ya apa fungsi pelayanan. Fungsi pelayanannya kan masyarakat bawah ya. Bukan fungsi bukan kapital. Bukan profit oriented ini ya. Tetapi apapun kan pemerintah sudah ini ya menjembatani, sudah memberi sarana prasarana. Apapun ya memang kita harus inilah support. Asal itu tadi dibenahi lah ini lebih. Sarprasnya dibenahi. Iya. Nah, ini oke. Pak Toro belum dijawab. Saya kemarin itu pada saat dijelaskan berkaitan dengan penetapan tarif ini juga sudah apresiasi lah. Artinya bahwa menetapkan tarif itu kan tidak asal-asalan, ada dasarnya begitu loh. Hanya memang dasar penetapan tarif itu sehingga muncul angka itu di samping selain menetapkan besaran investasi, besaran biaya-biaya itu sudah masuk ke dalam situ semuanya. Hanya tinggal bagaimana mendorong agar sosialisasi ini lebih dimasifkan. Kemudian unggulkan benefitnya dengan penetapan satu tarif itu. Kemudian yang kedua juga bisa menentukan besaran tarif secara adil antara pedagang besar dan pedagang kecil, kios dan los, atau kemudian pedagang yang menempati lokasi yang luas dengan yang sempit itu. Dan yang lebih penting ini Mas Agus, yang mungkin juga bisa menjadi masukan untuk pemerintah daerah, dari 19 pasar ini ya 19 pasar ini kalau kita mau jujur, saya tidak mengambil contoh dari pasar yang lain lah, dari pasar induk saja. Jumlah pedagang yang jualan antara pedagang yang jualan di luar dengan pedagang yang di dalam itu jauh lebih banyak yang di luar. Mestinya ini menjadi fokus atau lokus kerjanya teman-teman. Karena apa? Di situ ada tarifnya loh. Tarifnya itu kalau yang di lokasi yang sudah disediakan pemerintah itu tarifnya 2.500 begitu. Kalau pedagang insidental itu 10.000. Pedagang insidental itu misalnya per hari. Itu mas kapan biasanya? Ya sudah diberlakukan sampai sekarang. Enggak, artinya pedagang insidental kan tidak tiap hari. Ya tidak tiap hari. Dan pedagang insidental itu yang pedagang yang jualan tapi tidak di lokasi yang itu ditetapkan secara
penuh oleh pemerintah sebagai tempat berdagang. Oh, bukan di zona yang Tidak di zona. Iya, betul. Cari-cari Public space, seperti itu. Itu kan insidental sifatnya. Itu 10.000 loh tarifnya loh. Sekarang gini, Pak Toro, kalau teman-teman pedagang itu ada yang jualan di luar, mereka sebetulnya juga pedagang yang memiliki los ataupun lapak di dalam kan, hanya karena sepi, mereka ngejar di luar, atau memang pedagang-pedagang dadakan? Ya sebagian merupakan pedagang dalam. Karena kalau yang pedagang pagi di pasar pagi, misalkan di sebelah barat pasar induk itu banyak pedagang yang punya los atau kios di dalam sebenarnya. Tapi sebelah barat itu kan bekas-bekas pasar pagi yang diperbolehkan jualan. Boleh. Emang boleh, kemarin diusir sama si ini, ditertibkan sama si Satpol. Di jam-jam tertentu. Kalau jam pagi sampai jam berapa sekarang? 8, jam 8. Oke. Iya. Boleh kalau jam pagi boleh. Tapi setelah jam 8 mesti kan nggak boleh harusnya begitu. Karena mengganggu lalu lintas kan. Ya, berarti gini lagi Pak Toro, kalau kita melihat aspeknya tidak semata-mata di nominal yang kita bicarakan di awal tadi. Lebih pada bagaimana sosialisasi itu diterima oleh para pedagang sehingga mereka paham benefit yang akan diterima seperti itu. Ya. Konsep sosialisasi seperti apa? Terus targetnya berapa lama itu bisa dilakukan? Bicara tentang konsep sosialisasi kan PPIW sudah punya mekanisme ya Pak. Mekanisme seperti apa Pak Fikri, nanti jelaskan. Pak Fikri mau jelaskan. Jadi gini Pak, kalau kita pikir tadi menyangkut tarif dan lain-lain ya. Teman-teman pedagang gini, kalau kita bicara yang luar-luar itu ya, yang di pinggir, yang rame, yang di public space, ataupun mereka yang dapat kios di pinggir-pinggir, mereka seloroh juga. Ya itu manusiawi ya, pedagang itu insting ini. Kalau mereka itu ditarif berapa, mereka nggak jadi masalah. Yang penting rame. Yang penting rame. Iya, sepanjang profit masih nutup gitu kan. Lebih serius gini, misalnya tadi kalau Pak Toro mengatakan kita sosialisasi ini, tapi ada hal yang penting juga, bagaimana pemerintah mensosialisasikan benefit how to meramaikan pasar. Caranya gimana sih? Kan ada banyak cara gitu loh. Salah satu caranya itu tadi, bagaimana dia membuka space-space yang betul-betul untuk publik, ya untuk public space. Lantas jalan masuk itu dikasih petunjuk, ya dikasih petunjuk bener, masuknya dari sini. Ada upaya pemerintah ya untuk artinya untuk membuat salah satu cara pasar itu jadi ramai. Ada event-event di pasar dan itu betul-betul dikelola oleh orang yang paham bersih dengan pasar, pemerintah misalnya. Bergandengan tangan dengan kita misalnya. Dan itu salah satu cara sebetulnya. Dengan kata lain sekarang Pak Fikri mengatakan pengelola pasarnya nggak profesional ya? Bukan tidak profesional ya, menurut saya kurang serius menurut saya. Ya, hampir sama dong. Kurang serius ya. Yeah. Kalau pemerintah misalnya menargetkan pasar ini kan berarti kan itu serius buat mereka kan. Tetapi implementasi di bawah bagaimana supaya kita nyengkuyung bareng untuk supaya menerima tarif baru dan itu dampaknya ke pemerintah. Pemerintah juga harus serius ya. Bagaimana ngelola pasar itu betul-betul. Dan saya lagi-lagi memang saya mengkritisi kalau bisa memang orang nomor satu harus turun gitu loh, jangan setengah-setengah dan dipantau kan, nggak harus beliau. Misalnya kalau Pak Bupati bilang saya mau jalan itu bersih, saya rasa bersih kok gitu loh. Tapi kalau itu tidak dilakukan akhirnya semua, saya dalam tanda kutip ya bahasa saya bermain. Di sini dibutuhkan political will ya, dari pemegang kebijakan di situ. Iya. Pak, kalau misalnya di public space itu yang harusnya steril tidak boleh ada jualan. Sementara kita lihat sekarang justru banyak pedagang-pedagang dan anehnya dikasih retribusi. Di sini kan berarti pengelola pasar ataupun Pemda ini seolah menutup mata dengan pelanggaran, tapi lebih berorientasi pada sebuah penghasilan. Ya itu monggo lah, itu bagaimana pemerintah yang lebih ini. Ya, sudut pandang jenengan. Ya itu ranah pemerintah ya, menurut kita udah coba sih ya berkali-kali. Saya dengan Pak Toro bahkan sidak langsung pada saat misalnya public space untuk ditempatkan ini, kita terjun langsung, tetapi nyatanya juga tetap berdiri juga gitu kan. Kita nggak tahu lah, itu monggo lah pemerintah lah kita. Pak Toro? Buah sik malakama Mas Agus, kalau bicara tentang itu, karena pedagang itu pasti akan memilih tempat yang rame. Satu itu. Yang kedua, tempat-tempat yang rame itu adalah tempat yang rame itu adalah tempat yang banyak orang itu pada trafiknya ramai di situ kan. Kalau kemudian itu ditempati dan nyatanya itu yang jualan itu justru orang-orang yang memang sebenarnya juga punya kios lapak di dalam. Jadi memang cukup sulit kalau kemudian kita akan menghalang-halangi mereka untuk tidak jualan di situ.
Karena itu bukan ranah kami untuk menghalang-halang itu. Ya. Yang punya kekuatan adalah pemerintah Di Pemda daerah. kan hasilnya. Saya pernah naik nih di beberapa lantai, terutama di lantai atas. Masih banyak juga kios-kios yang kosong dan belum diisi gitu kan. Artinya itu menjadi sebuah catatan. Ternyata ketersediaan space pun juga belum menjamin pedagang untuk bisa mau menempati gitu kan. Ya. Kalau Pak Fikri, dari kondisi pasar yang ada di Wonosobo, paling parah itu di pasar tradisional mana? Hampir rata ya kalau sepinya ya Pak ya, parah semua ya. Kita ketemu dengan teman-teman sepi ya Pak ya, sepi artinya sepi pengunjung ya. Ada banyak faktor di situ ya. Hampir semuanya kayaknya merasakan kesepian yang sama gitu. Saya pikir gitu. Kalau faktor online itu pengaruh banget nggak bagi para pedagang? Ya sangat pengaruh. Sekarang apa sih Pak? Kita mau beli bawang, beli berambang di depan rumah udah ada semua kan gitu. Ya itu tidak bisa dinafikan, itu harus jalan. Tetapi kan itu tadi saya pikir yuk pemerintah membantu cari peluang untuk bagaimana, terutama pasar induk lah, karena dia menjadi ekon dan dia menjadi lokomotif ya, penggerak untuk pasar-pasar di daerah gitu loh, di kecamatan-kecamatan, supaya ada celah gitu loh untuk bisa bagaimana membuat ramai pasar. Ya itu tadi, kalau kita semata-mata sosialisasi menyangkut tarif, orang pasar itu simpel aja, benefitnya apa sih untuk kita gitu loh ya. Ya saya katakan tadi, ini parsial ya, mereka-mereka yang di pinggir mau ditentukan tarif berapa, mereka tenang-tenang aja, terlibat pun enggak, yang penting kalau ini saya bayar karena saya rame gitu loh. Tapi kan kasihan teman-teman. Iya, yang di pedalam itu yang sepi itu kan. Sepi. Itu kan harus dipikir. Kan. Pak Toro, untuk PPPB sudah punya formulasi bagaimana nanti punya usulan ke Pemda berkaitan pertama dengan nominal itu juga. Kemarin beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk membuat hitung-hitungan Mas Agus. Jadi kalau di pasar induk itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 500 pedagang ya saat ini ya. Itu kalau kemudian nanti diberlakukan betul, itu kita kurang lebihnya itu kalau dibuat rata-rata itu kurang lebih 58.312. Apa itu? Tarifnya per bulan. 58.000? 58.312. Breakdownnya seperti apa nih Pak? Untuk mencapai itu. Jadi cara membreakdownnya itu besaran lapak itu dibuat target, kita asumsikan hanya sekitar kurang lebih 1.700 pedagang. Ya, 1.700 pedagang. Kemudian kalau misalkan itu ditarifkan ke seluruh pedagang itu 58.000 itu kurang lebih ketemu sekitar 99.130 per bulan. Pak, itu dibikin flat. Ini saya katakan dibikin flat. Ya. Itu nanti bisa dibuat undau-usui begitulah kan ya. Tak mungkin dong si pemilik toko di jalan-jalan Ayani maupun dibandingkan dengan yang di dalam lapak itu kan. Lapak. Angkanya seperti itu. Nanti ada perhitungan khusus. Ini kudu ono nek ora-ora aneh. Karo ngopi kuwi. Silakan diminum dulu deh itu. Saya tidak membuka ini dulu. Ini khusus yang pasar induk loh ya. Oke, kita sebutkan di pasar induk ya, biar itu menjadi fokus pembicaraan kita. Oke. Padahal sekarang rata-rata untuk pemilik kios itu kisaran berapa luasan? Biar ada perbandingan ya. Kios itu yang 24 itu. Kios itu kan di pasar induk itu kan ini dibangun oleh pemerintah loh ya, belum ditambah sama yang bangunan yang dibuat sendiri itu ya. Itu kan ada 169 kios plus 1 berarti 170. Kenapa ada plus 1? Plus 1 itu toko, dianggap toko. Kiosnya 169, toko itu 1. Ini yang sisi barat. Sisi timur itu ada 130, tokonya 21. Oh gitu. Itu kalau misalkan dari jumlah itu totalnya 299 tambah 22. Berarti ini termasuk yang nomor 1. Kenapa? Tarifnya termasuk yang 1.600 itu. Iya betul. Dengan luasan berapa rata-rata? Average-nya? Oh 20 sampai 36 ya Pak? Iya. 20 sampai 36 ya. Kita hitung-hitung dulu. 20 kali 1.600. Iya. Kok 1.600? 320
Hah? 321. 321 dari mana? Totalnya kan Bukan, kita per kios dulu. Per kios, Oh, per di kios. situ, ya. Berarti benar ya. Taruhlah kita pakai 20 ya, yang terbawa 20 meter persegi Kali 1.600. Berarti satu hari 32.000. Kali 30. Oke. 960. Oke. Kali 12. 11.520 per kios per kios. tahun. Selama ini berapa bayarnya? Kalau selama ini mungkin Pak Toro tahu atau Pak Fikri? Ora hafal Cah. Hah? Nggak hafal. Nggak hafal. Kalau saya dulu itu, saya sendiri ya, kios saya sendiri. Itu dulu 36.000 per bulan. Per bulan. Ya. Sekarang kalau dihitung pakai ini, kalau pakai luasnya berapa? ini Luasan berapa? 24. Malah lombok. Ya memang dulu besar-besar lah. Sekarang dipungkretno dari 16 tok. 38.400. Iya. Kali 30. 1.152 kali 12. 13.800. Itu yang dulu. Nah, kalau sekarang berapa sekarang tarifnya? Sekarang tinggal 16. Oh, 16 ya kan. Dulu 24. 24 itu sekarang 16 ya. 16 apa 18? Sekarang 16. 16 kali 1.600. 1.600. Oke, 25.600 kali 30. 768 kali 12. 9 juta. Nah, ya murah sekarang. Oh, karena ukurannya mepet nah, iya kan dilongi. Dikat itu ya 9 juta itu ya. Dan ukuran dilongi pun kan kami juga tidak menuntut untuk lawang aku biyen tukune 24 saya dadi 16 kan enggak seperti itu. Itu sistemnya apa sewa ya Mas ya? Atau hak milik? HGB. HGB ya, guna bangunan. Oke itu. Nah, kita bicara masalah kios. Bagaimana dengan los? Kan sama juga bebannya. Ya, kan kios punya los punya tarif sendiri. Kan lebih rendah kan. Kalau los itu kan kalau tadi yang A itu 800 apa ya? Ya, 800. Oke. Yang masuk di kategori los itu yang seperti apa? Los itu dia tidak ini lapak tidak ber skat tembok itu enggak? Iya, enggak skat tembok, enggak. Itu yang namanya los. Yang di dalam itu los semua dong, enggak ada kios. Iya. Average untuk los berapa meter persegi? Kalau bicara los itu average-nya itu mulai dari 0,5. Oh itu tahu aku. Si kayak kandang Kandang kucing. Itu kayak mau jualan apa los gitu kan? Makanya. Karena ya itu tadi orang dulu punya sekian los jadi dikurangi jadi sekian jadi punya sekian los tok gitu. Terluas berapa sih, Pak? Kenapa? Los itu terluas berapa? Kemarin dibatasi maksimal itu 6 apa ya? 6 kios, 6 los. Nah, satu los berapa? Sendiri, kan nggak mungkin 0,5 dong. Ya ukurannya kan berapa ya? Ukurannya itu sekitar pada waktu itu sebentar. Salah. Ukurannya itu ada yang muka 1 meter, ada yang mukanya 1,2, ada yang mukanya 1,25, ada yang mukanya 1,5, ada yang mukanya 1,6, 1,7, 1,8, 2 sampai 2,1. Aku aneh tuh ukurannya. Nah memang aneh. Iya aneh. Terus pasar ke belakang berapa? Belakangnya itu ada yang 3, ada yang 2,4, ada yang 1,8, ada yang 1,7. Ya kan? Ini real loh. Itu yang makanya bikin kondisi di lapangan jadi tidak semua dibagi itu begitu. Karena dulu itu panjang kali lebarnya itu tidak sama. Sementara pada saat kita bicara tentang pemakaian los yang dulu itu karena tidak ada sekat-sekatnya itu semua rata. Yeah. Satu los itu ukurannya 1x2 misalkan. Sebetulnya lebih nyaman yang dulu ya penataannya. Ya kalau bicara tentang nyaman ya mesti nyaman yang dulu. Gitu. Mungkin ada salah satu cara untuk bisa memberikan kenyamanan lagi. Tapi nggak mungkin kita bongkar di sini kan. Susah. Pak Fikri, sarana prasarana di pasar induk itu seperti apa? Karena pedagang sudah membayar. Nah, misalnya kayak hidran nih. Hidran ini menjadi hal yang penting. Karena berapa kali pasar induk itu hampir dapat dikatakan kayak ritual 10 tahunan kebakar loh. Yeah. Nah, kayak apa sarprasnya? Kalau menyangkut hidran dan lain-lain saya pikir sekarang udah lebih tertata ya, apalagi dengan
ya lebih luas ya, walaupun kemarin pengorbanan luar biasa teman-teman pedagang tadi bicara rasionalisasi luasan ya yang dari punya sekian. Itu kan salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi untuk supaya public space-nya lebih besar gitu loh. Nah, yang menjadi kecewa itu kan kadang begitu public space-nya sudah besar dan pedagang sudah berkorban, artinya walaupun itu milik pemerintah ya. Tetapi ternyata nggak ramai juga pasar itu gitu loh. Nah, menurut saya sarana prasarana itu bagaimana jalan-jalan itu dibuka ya, yang lebih ini ada jalan yang dibuka itu betul-betul inisiatif dari kelompok-kelompok pedagang untuk membuka masukan. Harusnya pemerintah yuk duduk sama-sama lagi bagaimana untuk membuat yang pedagang ini gini loh Pak, apapun tadi menentukan apapun program yang akan dilakukan di pasar, yang penting bagaimana pasar itu menjadi ramai itu. Oh iya pedagang itu kan itu yang intinya bagaimana omset dia tercover gitu kan. Saya melihat gini Pak Toro, kemarin dapat kabar kalau ini kan yang disampaikan Pak Fikri, pedagang minta ini ditinjau lagi tentang kebijakan. Nah, mereka kayak ada sebuah gerakan pengen untuk pasar kalau misalnya usaha ini juga tidak direspon. Enggak ada. Kita ada atau enggak ada atau belum? Ya, sampai hari ini belum ada. Jadi gini Pak, saya nyikapin nih yang ini. Tadi kan dikatakan juga Pak Toro, artinya kan kita paham lah ya niatan baik pemerintah, teman-teman pasar juga punya niatan baik. Tetapi kan ini tadi jangan ada, biasa saya tadi kalau saya bisa nyimpulkan ya persepsi saya, jangan ada penumpang gelap gitu loh. Pemerintah tujuannya baik, ini baik, tetapi kalau ini disalah kita kan tadi katakan, wah tarifnya kok jadi naik sekian. Di belakang ada yang memblow up misalnya gitu loh. Nah, itu kan kita jaga. Makanya untuk menghindari hal tersebut ya sosialisasinya harus lebih ini gitu loh. Itu yang kita khawatir justru di situ. Kita pun kalau sudah begitu kita kadang-kadang di lapangan nggak bisa juga Pak mencegah. Apalagi zaman sekarang ya medsos seperti cepet ini banget gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya salah satu kekhawatiran kita loh sebetulnya, yang itu kita khawatirkan. Artinya isu-isu tersebut sudah mulai terdengar juga Pak. Ya namanya di pasar ya Pak, pedagang dengan SDM yang sedemikian ada terus terang aja, tapi kita menjaga ya. Kita menjaga itu tadi dikatakan Pak Toro benar sekali, supaya jangan sampai sebetulnya pemerintah punya maksudkan baik, apalagi tadi kalau bicara besaran-besaran pemerintah juga sebetulnya kan pakai angka itu juga mengutip ya, kenapa sampai besaran sekian, kan ada alasannya juga. Cuman karena itu tidak sampai ke pedagang dengan lebih jelas, apalagi tadi ternyata bayar sekian itu ternyata ada 6 tarif yang bisa kita ini semua. Kembali itu kan ke benefit itu kan sampai. Dan satu lagi catatan saya, kalau pemerintah mengatakan tarif sekian, nanti keamanan kita kelola air, listrik dan lain-lain, itu menurut saya masih wacana loh, itu loh. Jadi saya nggak melihat satu sih pemerintah serius real actionnya belum. Iya, untuk serius benar. Nah itu kan perlu ya kan, artinya saya mendukung pemerintah, yuk kita serius duduk bareng supaya itu kalau mau diterapkan terapkan yuk bagaimana caranya. Tapi kan nggak bisa sehari 2 hari, apalagi di pasar Mas, harus duduk sama-sama dan jangan bosen gitu loh ya, harus sama-sama kita. Ada nggak sih forum-forum terlagi nih kayaknya di Jumat pagi ya? Jumat pagi itu kan pedagang pasti punya acara Jumat berkah, macam kayak pengajian kayak gitu. Bisa nggak itu dijadikan sebuah media untuk sosialisasi? Bisa saja. Yang penting yang ngomong itu pemerintah. Ya. Jangan kita gitu loh. Iya. Nanti dikirain jangan ngomong pemerintah. Dikiranya nanti BPPW lebih berkiblat ke pemerintah gitu. Iya. Persoalannya sekarang bagaimana faktor trust gitu loh. Ketika pedagang ya, terus nanti pemerintah menyampaikan gagasannya atau ini sebetulnya lahirnya kebijakan ini, jangan nanti juga diuntungkan gitu kan. Nah, itu kan belum tentu semuanya bisa memberikan trust yang sama, Pak. Nah, itu tadi yang tadi saya katakan, maksud pemerintah itu baik, tetapi nanti dari sisi keadilannya itu yang harus di besaran tarifnya antara kios dan los itu yang betul-betul bisa dipertimbangkan lagi kan. Kalau aspek keadilan itu diterapkan, hitung-hitungannya tadi, iya Pak, singgung los, saya tertarik dengan los karena los dengan kemampuan finansial, kemampuan modal yang juga jauh di bawah toko dong. Pendekatannya itu pendekatan luasan, Mas. Ya. Pendekatan luasan dan target pendapatan. Jangan sampai kemudian menetapkan tarif itu kemudian digeneralisir. Contoh yang saya maksud generalisir gini, besaran tarif yang ada di pasar selain pasar induk, yang jumlah pedagang yang itu lebih besar, lebih banyak, itu kemudian sama dengan pedagang yang di pasar yang jumlah pedagang itu lebih sedikit. Walaupun sama-sama ini pasar kelas 1. Yeah. Jenis kiosnya A,
B, C gitu. Jenis kios A, B, C itu kan sebenarnya sama dengan yang di pasar yang lain gitu. Tetapi kalau kemudian ini di pasar hanya diisi oleh 100 pedagang yang tarifnya itu A semua, dengan kelas pasar nomor 2 kemudian jenisnya C, tapi jumlah pedagangnya itu 1000 atau jumlah pedagangnya itu 300, kan sebenarnya Ya beda nanti. beda. Artinya apa itu tadi? Pedagang itu mau ditarik berapapun itu nggak ada masalah sepanjang rame. Bayangkan misalkan pedagangnya ming 50 atau ming 100 begitu, ditarik tinggi dengan pedagang yang jumlahnya itu banyak tapi tariknya sedikit. rendah. Ya mendingan akeh tapi sidik toh. Lah, Iya kan? Iya. Itu yang kemudian saya katakan, ayo kita podo-podo hitungan semeleh kabeh, kemudian menetapkan tarif yang betul-betul bisa adil gitu. Dari tadi kita bicara masalah pedagang dengan Pemda. Monggo Simino tadi saya sudah nyuruh di internal pedagang seperti apa? Sudah pernah punya keinginan dari beberapa pasar induk pasar tradisional yang ada di Wonosobo ini untuk memberikan formulasi yang disetujui bersama. Saya melihat secara umum itu banyak paguyuban pasar-pasar yang lain itu sepertinya kayak sudah merasa Patah Harang. Menolak dulu begitu loh. Oh, gitu ya. Merasa menolak dulu karena memang nampaknya besar sekali menurut mereka begitu loh. Karena itu tadi besar atau mahal atau murahnya itu dilihat dari pendapatan. Kalau misalkan pendapatannya itu besar, dia pasti tidak akan tidak akan keberatan dengan angka itu. Ya nek dodolane rame bayar biaya pun enggak masalah gitu ya. Iya. Tapi kalau kondisi sekarang sepi banget ya harus repot gitu. Walaupun saya juga apresiasi dengan pemerintah daerah ketika Pak Sekda pada waktu itu juga Pak Bupati mengatakan kalau dengan tarif yang diberlakukan sesuai dengan Perda 11 2003 ini ada keberatan, dipersilahkan untuk membuat surat keberatan. Ini kan sebuah akomodir yang luar biasa. Tapi itu per orang atau komunitas? Ya per orang toh. Per orang ya. Misalnya jenengan keberatan. Iya, saya keberatan. Pak Toro yang mengajukan secara personal gitu ini ya. Ini kan solutif menurut saya, memberikan peraturan, tapi kan solutif. Iya. Contoh nih, orang yang punya toko atau kios di pasar induk Jalan Ayani. Nek misalkan diberlakukan tarif misalkan ini tak konarip 50.000 sebulan. Kayaknya nggak keberatan kok dia. Tapi nek sineng jero sing sepi, ditarif 50.000 kan tidak mungkin. Atau ditarif 40.000 kok rasa berat. Nah ini sebuah terobosan yang luar biasa. Yang menurut saya itu kalau misalkan ini kemudian dimanfaatkan oleh pedagang, itu insya Allah penetapan satu tarif ini menjadi menarik. Pada saat nanti disosialisasi oleh pemerintah ini, di samping menyampaikan terkait dengan benefitnya, pemerintah juga memberikan solusi. Kalau nggak mampu, ajukan keberatan gitu ya. Silakan untuk menyampaikan keberatannya secara tertulis, berapa besaran yang dikira mampu. Ini kalau banyak pedagang pada akhirnya memanfaatkan fasilitas itu seperti apa? Nggak masalah, bagi saya nggak ada masalah. Saya yakin ini punya keyakinan. Seandainya itu kemudian terjadi betul, wong sing gelem melakukan kayak gitu juga nggak banyak. Kenapa? Karena itu tadi wong itu kan tak kurangi ya ora apa-apa. Wong sampean dodolane sepi. Kan yang bisa mengukur kemampuan bayar kan diri kita gitu. Ada semacam missing link tadi berarti Pak Toro ya. Sama-sama punya niat baik. Pedagang nggak keberatan kok dengan tarif yang ditentukan. Pemda juga memiliki itikat ataupun kemauan baik. Pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Kedua, tidak memberatkan dari para pedagang. Persoalannya hanya pada aspek sosialisasi. Kalau menurut jenengan itu menurut pandangan saya hanya seperti itu. Apalagi kalau misal nih pedagang diberi motivasi, tadi katanya sarana prasarana, kemudian fasilitas pasar ini tidak atau kurang begitu. Coba kalau kemudian dengan sudah ada sosialisasi, kemudian ada tumbuh kesadaran dari pedagang, kemudian bayar, PAD-nya dari naik melebihi dari operasionalnya, kira-kira
kita berhak nggak menuntut pemerintah, Pak, tolonglah mau pendapatan wis akeh yo. Itu pelayanan primanya di situ. Kayak sing do bocor-bocor dandani gitu loh. Maksud saya begitu gitu loh. Ini kan sebuah bentuk penghargaan kepada pedagang ki lho. Kowe wis bayar pendapatannya sakmene, iki operasionalnya semene ono kelebihan yo ayo dandani pasare. Kan mesti seneng toh Pak Gus. Dan situasi sekarang pasar itu seperti apa? Kayak perasaan pas hujan besar ya bocor juga. Ya bocor ya memang bocor, belum ada perbaikan karena memang pemerintah tidak memiliki anggaran untuk melakukan perbaikan itu. Atau jadikan itu jadi sebuah justifikasi tuh pedagang nggak mau bayar ya udah kita nggak ada anggaran kok seperti itu. Oh enggak juga karena pada saat audiensi Pak Bupati maupun Pak Sekda sudah mengatakan ada pemotongan DAU yang cukup besar untuk Kabupaten Wonosobo, sehingga itu diberlakukan kepada seluruh instansi mau untuk yang ada di Kabupaten Wonosobo terjadi pengurangan atau efisiensi. Makanya kan ketika terjadi pemotongan ataupun efisiensi anggaran, Pemda kan dituntut sebuah kreativitas untuk bisa mendapatkan penghasilan. Salah satunya mungkin dengan ini ya, dengan pemberlakuan tiket tarif satu jenis tarif, yang bagi pedagang itu kok tinggi banget kenaikannya seperti itu. Seolah-olah. Ya secara nominal mungkin gitu kan. Pak Fikri, sebelum kita closing ada statement yang ingin disampaikan? Ya, saya berharap lah agar pemerintah dalam hal untuk menentukan tarif ini lebih bijak lagi. Artinya kita tidak semata-mata protes artinya ini terlalu besar. Itu tadi intinya bagaimana kalau pedagang itu ya katakan tadi kalau naik itu sebetulnya kadang-kadang tidak masalah. Parsial tapi ya. Nanti menyeluruh asal sarana prasarana itu dilaksanakan dan pemerintah serius gitu loh. Maksudnya misalnya tadi yang dikatakan Pak Taro bocor, ya bocornya ditanganin beneran gitu loh. Nah jadi kan pedagang melihat ini serius loh, pasti diopeni temenan gitu loh. Nah jadi itu yang saya minta gitu loh. Jadi pemerintah punya gugus tugas sendiri untuk supaya nanganin pasar dan itu saya minta komandonya langsung ya sebisa langsung Bupati ya. Langsung ini jadi nggak ada tawar menawar untuk. Tapi dalam kondisi sekarang sangat tidak berat ya sangat berat ya bagi pedagang untuk ketika diterapkan tarif seperti yang terakhir ini. Ya sangat berat. Tadi kalau Pak Toro bisa mengilustrasikan mungkin sedikit ya Pak Toro ya. Bayangin aja kalau tarif yang sebelumnya yang Rp90 per meter persegi per hari dipersuskan dengan yang sekarang coba ketemu angkanya jauh banget. Wah, teriak loh dengan kondisi sekarang ya. Kalau yang mungkin saya katakan tadi parsial di tempat-tempat yang ramai nggak ada masalah. Tapi kita bicara yang umum dong. Pedagang secara mayoritas kan tetap sepi gitu kan. Kalau yang ramai kan hanya beberapa gitu. Komparasikan Pak, mungkin sekalian biar kita clear tadi. Yang mana ini? Contoh aja Pak, misalnya tadi yang Rp9 ada loh yang tarif Rp90. Saya malah kalau bicara tentang pasar, Pak Agus ya. Kalau bicara tentang pasar itu bukan pada persoalan tarifnya. Bukan pada persoalan tarifnya. Karena tarif itu akan berbanding lurus dengan pelayanan. Ya kan? Artinya kalau pemerintah itu menerapkan tarif tapi kemudian ada sebuah pelayanan yang kemudian dikatakan layak untuk dihargai tarif segitu, saya kira pedagang nggak akan protes. Menurut pandangan saya. Tetapi yang lebih penting bagi saya, ini ada usulan yang mungkin akan out of the box betul terkait dengan pengelolaan pasar. Dari dulu sampai sekarang pasar itu khususnya di Wonosobo itu dikelola oleh UPT. Jadi semua pasar yang 19 itu UPT gitu ya. Nah, kenapa kalau ini yang coba diblutkan setengah semi swasta dari sisi pengelolaan tidak lagi membebani pemerintah daerah ya dari sisi pengelolaan, dari sisi operasional itu mandiri kayak rumah sakit ya. Ya kayak rumah sakit. Kenapa itu tidak diblutkan kalau memang pemerintah sudah tanda kutip dinas capek gitu loh mengelola pasar. Capek atau nyerah? Pasar jaya. Tergantung siapa yang akan binatang gitu. Coba kalau diblutkan, mosok sih angka di target 7,5 realisasi hanya 1,2, ya kan? Iya. Sementara dengan aset yang sedemikian loh Pak, 19 pasar Kabupaten Wonosobo, target hanya 7,5 dengan luasan yang sedemikian luasnya begitu, mosok sih nggak dapat. Hitung-hitungan target 7,5 itu rasional banget enggak sih? Ya kalau misalkan ini berbanding lurus dengan 10.685 pedagang gitu ya, dengan luasan yang hampir sekitar 8 sampai 9 hektar
ya ini sangat realistis sebenarnya. Sangat realistis, target 7,5 M kan. Sangat realistis. Pertanyaannya, tanya besar, kenapa hanya tercover sekian? Nah, itu kan. jangan tanyakan saya. Ya, kita Saya sama-sama bukan- bertanya kan. Oh. Justru kita undang dia ke sini. Sayang begitu loh. Potensinya sedemikian besar tapi kemudian realisasinya hanya kecil gitu loh. Oke, saya tertarik ketika mungkin usulkan adanya bentuk blood ya seperti itu. Kayaknya bisa juga mungkin. Atau PD lah begitu ya. Iya. Atau di-PD-kan itu. Betul-betul ini dikelola sebagai sebuah Perusahaan daerah. Perusahaan yang Iya. profitable ya. Iya. Oke. Siap Pak Toro, ada closing statement? Cukup saya itu saja. Cukup ya, Pak Fikri? Cukup. Baik teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, banyak hal ternyata ketika kita bicara masalah pasar. Intinya tadi yang disampaikan Pak Toro, sebetulnya kenaikan tarif ini lebih pada aspek-aspek sosialisasi. Sepanjang sosialisasi ini bisa berjalan dan pedagang mendapatkan benefit yang lumayan besar, mereka mungkin tidak akan melakukan protes, tidak akan keberatan. Tapi yang muncul hari ini adalah sosialisasinya ini masih sangat kurang masif, sehingga penafsiran-penafsiran daripada pedagang ini juga menjadi liar gitu kan. Dan kita berharap ke depan semoga kebijakan ini bisa mendapatkan jalan keluar, apakah nanti akan direvisi dari sisi nominal ataupun hal-hal yang terkait teknis lainnya seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri dan Pak Toro. Kita berharap ada jalan keluar sehingga semuanya win-win solution ini bisa dirasakan semua. Baik, jangan lupa teman-teman sekalian, kita akan publish podcast hari ini di Citra FM, Purnama Sidi dan channel YouTube Lintas Topik serta portal berita online lintastopik.com. Saya Ida Agus, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik, untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.